Halo Jabra Tim, kita ketemu lagi di DPI hari Rabu. Dan kemarin mungkin sebelum pertandingan di dini hari, semua fans MU dan mungkin dari haters-haters dan juga yang siap membuat memes udah mengotak-ngatik hitung-hitungan angka. Kalau misalkan menang, kalau misalkan seri Copenhagen lawan Galatasaray, ujung-ujungnya ya gitu-gitu aja. Nggak ada yang bagus, nggak ada yang positif dari penampilan MU kemarin. Dan yang lebih mengerikan, di akhir minggu nanti ada, bisa dibilang derby nggak ya? Nggak bisa Derby bilang of England juga ya. Ya derby England lah, atau bisa dibilang ini rivalitas panas lawan Liverpool. Karena tahun lalu di Anfield dibantai 7-0 sampai ada Ronaldo datang ke sini waktu itu di DPI Shoe kan waktu itu. Dan kita akan membahasnya kemarin pertandingan lawan Munchen sama Coach Yasin sama Firzi Idris dan juga sama Aldi Bawazir. Ini kalau melihat kemarin MU di akhir pekan kemarin mungkin bilang dengan adanya Martial, oh mungkin ada yang merotasi sedikit biar bisa fokus lawan Munchen. Tapi nggak ada keluar-keluarnya gitu kemarin lawan Munchen juga nggak sebagus itu juga kan? Bener yang Panji bilang nggak ada positifnya karena ini bukan soal dia kalah dari Munchennya, but how they lose. Bener-bener nggak bikin peluang, satu on target doang shootnya, nggak mengembangkan permainan. Dan ya ini buat tim yang ngerasa oke, Munchen nih kalau kita bisa main fight, kita bisa main kencang, kita bisa main fokus, Frankfurtnya bisa menang gitu lawan mereka. Artinya bahwa kita harus fokus dulu nih, kita bisa menyerang. Ini enggak. Dan penguasaan bola di passing di halfnya Munchen aja cuma 171, setengah dari Munchen. Artinya bahwa ini nggak ngapa-ngapain MU selama pertandingan gitu, nggak menunjukkan bahwa pengen lebay lu. Iyalah, emang nggak menunjukkan serius deh dari belakang lebay. kesulitan, tengah juga kelihatan banget dikuasain, apalagi depannya gitu. Kalau kalah peluang. Kualitas, iya, I agree. Oh, yes. Tapi kalau dibilang nggak ngapa-ngapain lebay. Oke, ngapain MU? Babak kedua 15 menit di lock Munchen. Ya, ngapain? Di lock doang terus? Ya berusaha untuk menyerang. Tapi Tapi kalau lu nggak punya nggak bisa jawaban. pegang bola gimana? Ya, berarti kan Ya emang Højlund sama Garnacho terutama. ya Højlund Garnacho beberapa kali kepleset juga. Iya. Højlund mental sama itu. Upamecano nggak bisa Kalau soal kualitas iya, kita nggak betul. Iya, cuma kalah kualitas, yes, betul. itu jelas. Cuma Kalau nggak ngapa-ngapain, lawan Frankfurt juga kalah kualitas, Coach. Frankfurt tuh. Tapi bisa menang 5-1 menghadapi Munchen. Bedanya di Frankfurt sama sekarang cuma satu orang doang, Choupo-Moting. Selebihnya timnya sama. Selebihnya timnya sama. lu kalau ngomong gitu seolah-olah sepak bola ini matematika. Loh, bukan. Bisa Ini cuma dibanding-banding. Nggak beda bisa. berapa hari doang. Setiap momen is different. Yes, at least kalau MU sedikit fokus mengeluarkan potensi Nggak ini. bisa. Kualitasnya memang jelek. Emang segitu kualitasnya. That is the problem. Kalau soal kualitas jelek kita nggak pernah bahas lagi karena emang segitu batasnya Exactly. MU. Cuma Iya. bisa dong MU menunjukkan main lebih rapi. Ini enggak. Di pertemuan lawan Bagusnya MU semalam di mana gue nggak ketemu. Fighting spiritnya, mereka berusaha, terutama di babak kedua. Babak pertama berapa pula yang didapatkan Munchen? Tell me. Loh, tiga. Lu kan bilang oh ya bagus. tiga. Dua. Leroy Sané Sané, dua-dua. Leroy Sané. Ya on target dua, Iya. peluangnya 3. Cuman Munchen pun kelihatan sekali dia nggak menunjukkan permainan Munchen yang seperti jelek ya berarti menurut lo? mungkin Munchen belajar kalau kita bermain sama-sama terbuka kayak di first leg kayak di pertemuan di pertama Bayern, ya. kita bisa kebobolan. Jadi Munchen sedikit toning down, lebih rapet di belakang untuk kita nunggu MU keluar. MU juga nggak keluar. Makanya gue bilang ini sebenarnya bisa menjadi sesuatu di pertandingan kemarin. Yes, kalau kualitas di atas kertas udah jelas lah. Gue lihat ini murni kalah kualitas. Terutama Garnacho sama Højlund. Itu parah banget. Cuman pertanyaan kedua, lu mau pasang siapa? Nggak ada, emang nggak ada opsi Nggak lagi. ada. Exactly. Iya, kalau soal kualitas, Coach, belum berarti kalau lu kalah kualitas berarti lu kalah. Betul. Ya makanya lu bisa menunjukkan at least. They did. Kelihatan 15 menit 15 menit pertama di babak kedua Munchen nggak pegang bola. Dapat bola di press hilang. Dapat bola di press hilang. Tapi memang serangan itu nggak dapat mentah-mentah terus. Ya karena depannya nggak bisa pegang bola. Terutama Garnacho seperti yang bilang kepleset dan lain-lain. Tapi kalau bilang nggak kelihatan, gue nggak setuju. Gimana, Kalau Fir? kalah kelas, definitely. Belum lihatnya gimana, I Fir? agree. Setuju. Ya Ten Hag bilang kan sebelum laga kita bermain harus main berani, kita harus bermain harus nunjukin untuk menang. Tapi gimana caranya menang kalau shot on goal satu-satunya itu datang dari back kirinya Man United pada menit ke-24 Itu pun laga. juga jauh banget. Højlund berapa kali mental sama Upamecano. Berkali-kali. Bruno di ujung kotak penalti. Seharusnya Bruno yang kita kenal biasanya at least itu shot on target yang pada awal babak kedua itu. Itu momen-momen yang satu dua momen yang lu harus bisa dapetin di match-match kayak gini. Tadi Aldi bilang
Munchen aja bisa dikalahkan sama Frankfurt. Sebenarnya kekalahan sama Frankfurt itu jadi bumerang buat Man United. Karena dengan kekalahan itu artinya Tuchel dia harus buktiin Iya, sesuatu. betul. Dia nggak bisa make tim keduanya lawan Munchen. Kalau misalnya lawan Man United, kalau misalnya kemarin dia menang nyaman lawan Frankfurt, bisa jadi dia mengistirahatkan game week 6 ini kan berapa kali kita lihat Munchen pakai pemain-pemain lapis kedua dari tahun-tahun sebelumnya. Tapi sekarang itu tadi pergantiannya adalah Musiala untuk Choupo-Moting Udah itu doang. yang adalah upgrade. Walaupun Musiala itu pun nggak main ini ya, penuh karena dia baru balik dari cedera. Buat gue Man United ini kan lowest position finish mereka ya, lowest point tally mereka juga sejak 2005-2006. Ya mereka kebobolan 15 gol, terburuk dari semua tim-tim Inggris yang pernah berpartisipasi di Liga Champions. Mereka kalah walaupun di 3 laga tandang. Mereka tersingkir walaupun di 3 laga tandang mereka bisa golin 3 in a match. Itu dia masalahnya. Lu bisa nyetak 3 gol, tapi kalau kebobolan 4 terus ya Terus tetap aja kalah. Iya, betul. That's it. Ya gue setuju sedikit sama Firzi soal bagaimana lu di game menghadapi MU lu harus menang. Cuman kalau dibilang nggak ada alasan untuk lu mainin first team, inget di akhir pekan nanti dia ketemu Stuttgart. Peringkat 3. Dan dia benar-benar harus jaga gap dengan Leverkusen. Jadi justru kalau kemarin sebenarnya Bayern itu pakai lapis kedua sangat wajar. Bukan nggak ada alasan. Kalau gue sangat bilang wajar. dia perlu nunjukin Barca Frankfurt kemarin itu Munchen anomali. nggak pernah pakai lapis kedua di group stage. Iya, karena emang mereka sejak Tahun 2017 lalu, 2 nggak pernah kalah. tahun lalu, 3 tahun lalu, Iya. mau sudah lolos pun mereka Ya, full team. 2017 Munchen nggak pernah kalah di fase grup. Iya, Nggak pernah kalah. iya, karena itu Betul. selalu full Yes, team. makanya jadi- Dan untuk Dan gue kocak lapis. kalau lu bilang hanya Choupo-Moting yang diganti Musiala. Ini sepak bola yang melakukan itu manusia. Oh, jelas. Yang Iya. namanya manusia bisa ups and down. Jelas. Mungkin mereka lagi bad day lawan Eintracht. Iya. Jadi Iya. nggak bisa lu bilang seolah-olah lawan Frankfurt bisa terus lawan ini menang. It doesn't work like that dalam sepak bola. Tim A, contoh, MU bisa kalah lawan Arsenal, Arsenal kalah lawan Brighton, Brighton kalah lawan MU. Itu kan sering kita lihat Oh jelas, terjadi, jelas. ngerti nggak? Paling nggak performa Coach. Paling nggak I agree. gua nggak lihat MU convince untuk menang. Murni, kalau gue bilang niat itu ada, tapi karena kualitas. Murni kualitas. Justru pemain yang harus mengangkat, Bruno, Garnacho, McTominay, Højlund, flop. Dan diperparah juga dengan cederanya Maguire. Iya. Itu salah satu pemain Betul. yang terbaik mereka, player of the month. Dengan kondisi tim yang ada sekarang, mereka kemarin kebobolan lawan Bournemouth 3, terus sekarang Maguire limping, itu pasti akan ngaruh juga ke mentality para pemainnya. Apa yang kita lakukan salah nih? Kenapa kita kayak kena gini? Terus pemain muda dimasukin. Sekarang bilang, kenapa Reguilon nggak main. main? 1 match sebelumnya, 2 match lawan Chelsea, Reguilon main sebagai subs, bagus. Nextnya dia jadi starter, flop. Biasa. Jadi whatever yang dilakukan Ten Hag selalu salah. Karena memang kualitasnya memang begitu. Lu mau pemain kayak si Hannibal, Pelestri, bahkan Garnacho. Gue sering debat sama Panji. Garnacho untuk gue itu bukan levelnya MU. Tapi karena dia masih muda. Dan apa yang gue bilang, dia lebih baik masuk sebagai subs. Oke? Kalau Rashford perform, Garnacho nggak akan main. Masalahnya Rashford nggak perform, Martial nggak perform, diberi kesempatan nggak perform juga. Lu mau ngapain lagi gitu loh? Tapi mau sampai kapan coach mau berdalih dengan semua the pemain point. itu nggak perform gitu karena Faktanya memang begitu. ya karena kalau lawan Munchen kita masih maafin lah. Tapi lawan Bournemouth kan juga nggak ada yang keluar fighting Betul. spirit yang nggak ada, I main agree, nggak ada I gitu. agree. Kan. Kalau lu ganti pelatih, berapa kali MU sudah ganti-ganti pelatih nggak lebih dari 2 tahun gitu. Iya. loh. Iya. Nah, Yang harus dilakukan mungkin kayak Chelsea, rombak Berarti semua satu manajemen tim. dan lain-lain. Iya. Walaupun nggak ada jaminan sebenarnya buktinya Walaupun- Liverpool sebenarnya juga begitu kan. 30 tahun juga dia nggak juara liga tapi walaupun Iya. ada liga-liga Eropa dan juga UEFA dan juga Champions League tapi League, iya. pada masanya ya berarti kan mungkin butuh pelatih yang tepat dan juga pembelian Iya. yang tepat kan di mana klub mendapatkan itu sebenarnya siapa kan. bilang siapa bilang kalau lu ganti pelatih akan tepat? Nggak ada. Kalau Nggak ada. flop lagi, iya. That's why kalau gue bilang solusinya sekarang, lu udah 3 kali ganti pelatih dan flop juga. Kalau gue bilang ini pemainnya yang udah lama-lama itu harus disingkirkan. Ya. Kayak Rashford, Martial, whoever yang lama-lama itu singkirkan, rombak baru. The problem dengan Chelsea bukan menggantikan pemain, pembelian pemain. Ya. Itu yang jadi masalah dengan Chelsea, which is very bad. I Ya. mean kalau lu beli Mudryk 1 billion 900 dalam itu,
450 dalam Nobody knows setahun, the player. nobody knows the player, kan itu bukan salah pelatih. Ya kan? Itu kan memberi, kok kualitasnya semua sama. Makanya gue bilang, Chelsea 11 pemain cedera, beda dengan Castle 11 pemain cedera, beda dengan Spurs 11 pemain cedera. Chelsea 11 cedera, nggak ngaruh, karena levelnya gitu-gitu. Mungkin yang mengaruh Umkuku, itu juga itu Kita juga belum main di terbukti, atas kertas, kita belum betul, tahu, ya. iya. Jadi Unproven. susah gitu loh. You have to do something, iya, tapi what? Iya. Tapi masalah kan kalau ngomongin soal manajemen itu ada sesuatu yang kita Masih- bilang masih adalah halu lah. ngawang-ngawang. Itu Iya, ngawang-ngawang iya, kan. iya. Sementara yang dilakukan ya pasti kan namanya industri modern ya. Harus ada pelatih perubahan, pasti harus masih ada improvement. perubahan. Either itu pemain, masalahnya MU nggak bisa afford untuk jual pemain sebanyak itu kan. Siapa yang laku untuk dijual selain Rashford? Menurut gua nggak ada yang laku untuk dijual selain Rashford. Yang harus fans MU itu sadar bahwa MU itu semenjak ditinggal Sir Alex, ini adalah tim mediocre. Iya, setuju. Tim biasa. Secara mentalitas ya. PR-nya Cuman fansnya nggak hanya di Indonesia, di luar pun merasa kalau MU itu masih tim besar. Ya. Iya besar. Secara finansial. Dari finansial. Tapi kan masalah itu. Komersial. Finansialnya terlalu fans. mahal untuk Iya. dihabiskan kan. Dan- Fans dan lain-lain. Iya, dan pandit-pandit sekarang kan adalah pemain-pemain Man mantan. United, mantan pemain Man United Yang punya standar iya, tinggi. punya Iya, iya. standar tinggi. Gitu. Wajar. Faktanya setelah Sir Alex pensiun 7 musim ya. Man United itu 3 kali kalah di fase grup Liga Champions, mereka nggak lolos. Mereka 2 kali kalah di babak 16 besar dan hanya 2 kali mencapai perempat final. Dari babak knockout sejak 2011 Man United hanya menang 2 pertandingan. Iya. Yang satu si Knockout ya? Olympiakos, Sama satu PSG. si PSG. Iya. Itu standarnya udah drop, nggak bisa lagi Dalam disamakan beberapa dengan era. pelatih. Yes, beberapa Iya, pelatih mulai iya. dari Mourinho, Ya, Stamonic, 2005-2006 juga MU kalau nggak salah cuma fase grup, tapi 2008-nya juara gitu. Iya, Artinya karena bahwa masih di karena bawah Sir pelatihnya Alex. sama. naik turun betul, boleh, cuman istilahnya betul. improvement harus dilakukan. That Pelatihnya is di sama. bawah Sir Alex. Iya, di That's bawah Sir different. Alex. Iya. Oke. Sekarang era Sir Alex nggak ada. Dan kita juga Susah. nggak bisa lagi sih, maksudnya hidup di bahwa lu di daerahnya Ferguson gini-gini karena it's totally different league Fansnya juga. punya standar itu. Nostalgia. Pandit-panditnya, Wajar, iya. media, semua punya standar terlalu tinggi. Iya. Bahwa lu harus sadar, lu sekarang tim biasa, nggak bisa kayak Liverpool atau Chelsea kemarin gue bilang Liverpool sama Chelsea ketemu siapa ya di Champions League? Padahal gue bercanda sarkas. Ya kita punya 9-7 Champions League kayak gitu-gitu lah. wajar. Ngomongin sejarah mundur Iya. lagi, iya. Ngandelin sejarah. Nah, fans MU pun demikian. Iya. Ngandelin sejarah. Ya bedanya mungkin kalau fans MU kan tetap aja kalau misalkan mereka menjadi tim mediocre dengan membeli pemain-pemain dari muda, pemain-pemain kayak Brighton gitu misalkan dari algoritma yang memang sports science, bukan Iya. membeli main 100 juta kayak Anthony, Iya. Højlund 70 juta kan itu yang nggak bisa dimaafin coach benar mentalitas itu Gue ya. setuju. Itu Apakah tanggung itu jawab. salah Ten Hag? Bukan. Kalau Iya. nggak Dan gini. Karena sebelum tahun ini di bawah Højlund Ten Hag 170 juta, Iya. mereka selalu melakukan itu. Nah, berarti kalau sekarang lu bisa bilang pelatih bukan kesalahan dari Ten Hag, berarti oleh Mourinho juga bukan salah mereka dong. Betul. Ya Tapi kan? gue lihat permainannya yang gue lihat. Permainan Ten Hag menurut lu bagus sekarang. Enggak. Gue tahu Ten Hag sebelumnya gimana. Oh iya di bawah Ajax. Ya, exactly. Iya kan, Nah, iya kan. Lu gini, lu menilai pelatih kan sebelumnya itu seperti apa? Ya, Kalau setuju. sebelumnya jelek kan kita nggak bisa Iya, tahu iya. atau berapa. Gue setuju. Oleh itu degradasi loh. Iya, karena timnya Cardiff City, Iya, ya kan? Dia pada saat dia masuk, Iya. gue lihat permainannya, nggak ada patternnya, murni ngandelin Skill. skill. Iya, Iya tapi kan? dia bisa Dan memotivasi gua bilang, pemain waktu itu ya. Oh iya, Ya kan? nggak bertahan lama kalau 1,5 dia hebat kan tahun, nggak iya. dipecah juga. Ya karena alasannya pemain nggak bisa ternyata nggak bisa memotivasi itu kan, Iya, konsistensinya iya. kan. Kelihatan. Kalau sekarang Ten Hag alasannya Iya. pemain, berarti Betul. sekarang Iya. alasannya Sekarang sama. di bawah Mourinho, Sama, Mourinho bahkan gitu. di bawah Moyes, di bawah Mourinho, di bawah Van Gaal, ternyata masalahnya ini beberapa deadwood yang harus disingkirkan. Kan Ya, itu jadi yang gua bener kata bilang. teknik, bener kata teknik. Enggak, bahwa- gue lebih percaya sama Mourinho yang dia bilang yang soal pencapaian dia satu pencapaian iya. terbaik dia peringkat kedua. Iya. Orang nggak ada yang tahu di belakang layar itu yang makanya gue bilang kan waktu susahnya. coach pernah bilang masalah soal pelatih driver Ferrari sama driver bajai kan itu yang coach yang gue bilang nyata nggak semudah itu Itu untuk Pogba, Ole. Rashford. Untuk Iya Ole, ya maksud ya, gue ya, Ole. ya. Nyata lu ngatain Ole itu menurut gue nggak cuman Olenya, even dari era Mourinho tuh udah ada sampah-sampah ini coach Tapi sebenarnya. sampah-sampah ini dipertahankan sama Iya. Ole Ya, iya. dengan memainkan karena skill. Gue tidak lihat pattern dan bahkan untuk tim sebesar MU harus punya pattern. Iya, iya. Bahwa sekarang buruk iya, tapi sekarang kualitas pemainnya jauh di bawah. Iya. Nah ini kan proses yang harus dilewatin. Ibarat sakit-sakitnya dulu.
Cuman you have to go on, nggak bisa lu kembali lagi. Oh kita pertahankan ini. Kalau lu memang bersedia untuk rombak sekalian. Ya. Sakit-sakit dulu, terus dan lain-lain. Harus lewatin dulu proses ini. Nah sekarang masalahnya didukung manajemen atau tidak. Coach, Gitu. masalahnya gini, kita nggak semudah ngomong, oh kita harus mengeluarkan orang-orang ini dari MU, nggak semudah itu juga sih gitu, karena sulit juga apa yang tadi Panji bilang, melepaskan nama-nama yang tadi kita harapkan untuk keluar dari MU. Kedua, ya Ten Hag ternyata Sulitnya di mana? ya karena siapa yang mau beli? Kontraknya Kontrak juga. Harus Sekarang Rashford Martial baru dengan gaji panjang sebesar kontrak. itu juga. Chelsea tahun Rashford. lalu jual berapa pemain? Iya, jual banyak. Oh, karena Tapi kan emang- banyak ke Arab karena juga, emang Coach. dia banyak Ada banget. ada Ya, 67 pemain. Kalau Artinya bisa kan? MU Bisa. kan nggak banyak juga skuadnya. Martial itu diperpanjang terus loh. Oh iya, Sampai Rashford 8 gaji tahun segede gitu. Exactly. Ya makanya berarti kan di manajemen Rashford salah, kontrak. Iya. di pemain juga salah, Betul, di pelatih iya. juga Sementara salah. manajemen nggak akan ganti dalam waktu dekat. That's gitu why kan. gue bilang, apakah kekalahan menghadapi Bayern Munchen ini jadi dipecat Ten Hag? Enggak. juga, Enggak. karena siapa yang Iya. mau mecat? Iya. Di Siapa manajemen mau menggantinya? Kalau soal mengganti kita bisa debat lah. Cuman kalau debatable. siapa yang mau mecat, karena gini, ini soal sepak bola sedang menunggu Radcliffe datang. Nanti siapa yang akan Januari ya, ditunjuk menjadi tahun depan. apa namanya Direktur sporting director, olahraganya. direktur olahraganya itu Siapa yang siapa? dibeli, siapa yang Iya, Siapa yang iya. dibeli, Balik siapa lagi. juga, apakah Ten Hag dipertahankan atau enggak. Betul, sama Kalau Radcliffe. soal sekarang ini kita cuma bisa nunggu doang, karena setiap baca berita Radcliffe datang minggu depan, Radcliffe datang minggu depan, pasti. nggak Tahun datang depan juga. lah, tahun depan Sekarang lah, malah ya. datangnya musim depan, berarti sampai akhir musim MU depan atau tahun depan? Ya tahun depan Musim nggak depan. tahu lah, nggak tahu Masih antara belum tahu, belum ada antara awal update tahun lagi atau ya. di habis musim Nah, depan. sekarang kondisi kayak begini, datang Januari, bursa transfer. Yang gue bilang minggu lalu, dengan gugurnya MU di fase grup, makin sulit dia beli pemain. Karena kehilangan sangat amat banyak pundi-pundi yang harus didapatkan saat mereka masuk knockout stage. Dan kondisi sekarang, kita nggak bisa lagi nyalahin, ini salah pelatih apa salah pemain. Dua-duanya salah. Dua-duanya Semua salah. Dua-duanya Yes. jelek. Semua Yes. salah. Yes. Manajemen salah, pemain salah, pelatih juga pasti ada salahnya. Pasti, dia yang pasti, bertanggung pemain jawab. juga. Cuman gue tempatkan diri sebagai pelatih. Gue kalau lihat kayak gini, lu kumpulin Ten Hag, Klopp, Nagelsmann, Flick, suruh pegang itu nggak bisa juga. No one. Karena pemainnya memang kualitasnya. Dan PR terlalu banyak. Contoh paling bagus, gue lihat di Twitter. Katanya Ten Hag nggak bisa main tactical. Pas latihan rondonya Ajax, Come on, come on. taktok. Walking doang. Rondonya MU 3 kali sentuh hilang bola. Iya. Ya itu karena menjadi problem Nah, ya. itu ya ada video begitu lucu di-upload. Cuman itu buat gua Nggak, mocking nggak penting. Untuk gue itu sangat penting bahwa bukan Ten Hag-nya miskin taktik. Emang kualitas pemainnya nggak bisa ngejalin. Maka dari itu Ten Hag nggak mau bermain dengan gaya Coach, Ajax. Ten Hag bagus tapi nggak sebagus itu, Coach. Yang bilang sebagus itu Iya, siapa? maka jadi dia nggak kayak oke, jangan nyalahin pelatihnya doang, pemain juga ada salah. Pelatih juga nggak bagus-bagus banget ini. Pelatih seperti level ini bagus di Eredivisie. Philip Cocu juga bagus di Eredivisie. Frank Nggak de Boer, juga. Frank de Ya, Boer, tapi Frank de juara, Boer. Frank de Boer juga juara Enggak, di ya, Bundesliga. Frank Eredivisie. tapi habis itu dipecat juga. Iya, makanya bahwa Ten Hag pernah bagus di Ajax, belum tentu bakal bagus juga di Nggak MU. pernah gue bilang gitu juga. Iya, makanya- Cuman at least dia bisa bawa dengan pemain mediocre minimal perform. Yes, cuman dia nggak perform sejauh ini. Iya. Ya, Belum ada. nggak ada yang bisa Sekarang- perform dengan tim ini. Sejauh ini nggak ada yang perform. Jadi gue bingung. Do you think Pep bisa perform dengan kualitas ini? Oh, ngawang jadi kita Itu gua ngawang. jadi I iya, guarantee you juga. cannot. Karena Iya, Kak. kalau lu pemain yang lu pasang sebagai starter, Højlund, Garnacho, nggak usah ngelewatin. Ya. Kontrol bola aja nggak bisa. Berapa kali hilang bola? Pelatih mau ngapain? Ya mungkin kalau kita pertanyaan adalah mengawang, apakah Pep bisa nanganin MU minimal dari pembeliannya, Coach? Karena pembelian dia nggak ada yang worse menurut gue ya. Mason Pembeliannya, Mount, ya siapa Nggak ada yang bisa Tantani. ngangkat tim. itu keinginan dia mungkin ya. Iya kan? Tapi kan kita nggak tahu apa yang terjadi dalam manajemen. Bisa juga Ten Hag bilang, gue mau Osimhen. Oh nggak ada duit. Iya. Tapi Iya. Pep, gue mau Haaland berapa? Let's do it. Gue mau Bernardo Silva berapa? Let's do it. Gue mau Gundogan, let's do it. Beda juga. Iya. Ya. At the moment juga nggak semua pemain tertarik gabung MU sih, Coach. Karena Iya. dengan segala Iya, problematiknya jadi- iya, musiknya nggak ini semudah- ya. Harry Kane Nggak- katanya mau iya, datang makanya. buat apa mendingan ke Munchen. Kenapa Rio Ferdinand ngomong bahwa inilah gara-gara manajemen nggak terlalu serius ngedapetin Harry Kane. Iya. Emang Spursnya nggak mau jual ke MU. Iya. MU siap Levy-nya nggak bayar. mau, Jadi kalau mau jual 200 dibilang, juta. yes, kalau dibilang manajemen nggak support Ten Hag, di mananya nggak support banget. 100 juta Iya. dikasih, 70 juta dikasih. 200 juta dikasih kemarin bisa transfer terakhir. Artinya bahwa manajemen bantu Ten Hag, cuman kondisinya kalau lu pengen instant impact belum ditunjukkan sama Ten Hag gitu. Karena gue lihat manajemen Ten Hag juga biasa aja gitu loh, dan kualitas pemain MU juga biasa aja gitu. Iya, Tapi karena untuk survive di Premier pemain-pemain League harusnya bisa. yang dia datengin itu kan seharusnya naik kelas juga dong. Iya. Kayak Ten Hag kan harus naik kelas juga di Old Trafford. Kalau
Anthony lu jadi jago tapi Anthony hanya Anthony di Ajax atau siapa lagi Malaysia dan lain-lain, Onana di Ajax, nggak bisa. They are United players. Mereka juga harus naik, harus naik tingkat. Yang naik cuman Martinez itu juga, ya masa karena nggak ada Martinez tiba-tiba the whole structure cara bermain tim flop, nggak bisa dong. Harus ada yang menggantikan. Iya sekarang. Gue sih ngelihat ini murni pemain yang either itu kualitas, either mereka nggak mau bermain di bawah Ten Hag. Sekarang gini, Varane main bagus, oke? Terus tiba-tiba didinginkan sama Ten Hag, terus diistirahatkan, lalu setelah 18 gol kemudian 10 game kemudian baru dimainkan. Lu expect dia untuk perform lagi. Alasan apa lu Varane mengistirahat didinginkan? Hanya alasan taktikal. Nggak, alasan taktikal. Buat gua kan ya Ten Hag juga salah di sini. Alasan apa yang lu bikin Varane jadi diistirahatkan? Karena begitu diistirahatkan Varane, 18 gol 10 game, lu baru dimainkan lagi. Gua nggak ngerti pola ininya sih. Lu lebih milih Johnny Evans dibandingkan Varane. Buat gua aja, gua nggak ngerti pola pikirnya. Ya pertanyaannya akan terus bergulir selama MU masih belum menemukan solusi di bawah pelatih maupun juga pemain-pemainnya yang kelihatan malas-malasan bermain. Kita akan terus membahasnya dan juga dia update dari bagaimana nasib MU. Tapi kita akan kembali dengan topik yang kalah serunya abis yang satu ini. Ya, total per malam ini ada 14 tim yang udah lolos UCL, salah satunya Arsenal yang berhasil jadi juara grup B setelah imbang lawan PSV. Kemudian juga Real Madrid juga sapu bersih kemenangan di grup C setelah nggak kasih kendor lawan Union Berlin. Tapi juga udah mulai kecium kah siapa yang bakalan menuju jalan mulus ke 4 besar nanti, tergantung undian pastinya. Ya, ini kita lihat grup A. Hei, bentar baru ngomong lagi. Ini pasti Jul nih. Bayern Copenhagen. Lo emang mikir gue setan, ngomongnya cepet banget nih. Arsenal PSV, kemudian ada Real Madrid Napoli yang tanpa kesulitan, dan ada Real Madrid Sociedad dan juga Inter Milan yang menurut gue Inter Milan sayang banget kayak kurang last push ya. Kemarin mainnya nanggung, padahal ini cukup merugikan ketika dia jadi runner up ya. Karena dia akan ketemu lawan yang lebih berat. Ketemu Munchen. Lawan Arsenal aku pengen. Ya, Arsenal Inter boleh, Arsenal Inter boleh. Gue berani taruhan lawan Arsenal. Aduh. Kalau taruhannya, gue berani taruhan. gue mendingan bayar rumah masalahnya kalau taruhan anjir daripada taruhan bonbon. Kagak ada. Oh, kita ngomongin soal Arsenal. Apa lo bro? Ayo. Berarti kalau taruhan sama gue sini. Kita bahas Arsenal dulu ya. Arteta juga udah istirahatin banyak pemain penting, tapi mainnya juga kemarin kelihatan nggak begitu. Ini apakah karena kemarin faktor udah lolos, jadi mereka nggak terlalu faktor kualitas mediocre-nya pemain-pemain ini ya, pelapisnya ya lawan PSV, dan mereka lihat expected goals-nya jauh ya. Terus PSV juga harusnya menang kemarin itu. Iya. Padahal PSV babak pertama peluangnya lebih banyak. Padahal PSV itu gue lihat di Eredivisie gue siaran ya biasa banget. Emang lawan yang PC Zuol aja anjir. Seri bahkan gitu. PSV kemarin itu berapa pemain dicadangin. Luke de Jong nggak main, Des nggak main, Firman nggak main, Jordi Scouten nggak main. Berarti kemarin murni karena pemain pelapisnya yang memang. Iya, pemain pelapis Arsenal. Padahal pelapisnya udah lebih bagus pada tahun lalu ya. Maksudnya apaan? kedalamannya udah lebih mending dong. Harusnya Yang jadi masalah kedalaman yang mending itu cedera semua. Timber, Partey, Tomiyasu itu cedera, itu ngaruh 3 pemain itu. Ya, kalau Timber fit mah bukan jadi cadangan, itu mah masih inti. Exactly, yang cedera itu malah nggak main. Ya. Iya. Ya banyak orang yang bilang kok udah lolos terus peringkat 2 juga nggak mungkin masih mainin first team gitu. Ya banyak pelatih yang di game-game seperti ini bakal mengistirahatkan pemain ya. Kalau Arsene Wenger, Unai Emery, terus Zidane itu mungkin melakukan itu. Cuman kayak Madrid kemarin full team. Terus juga banyak tim-tim yang Bayern juga full team menghadapi MU di Old Trafford. Nanti bahwa Arteta pun hampir melakukan itu, walaupun ya ada Nelson, cuman ada Nketiah gue bingung nih pemain first team apa bukan gitu. Terus ya Declan Rice masuk, Odegaard masuk, walaupun setelah mereka masuk pun nggak bisa keluar dari tekanannya skuad Peter Bosz ini. Jadi buat gue Rice main sebagai center back gimana mau keluar? Ya paling nggak sebagai dulu dimasukin. Enggak bisa dia lah. dimasukin pun tekanan tetap ada dari Feyenoord. Dari Rice PSV. itu bagus kan sebagai balance di tengah, bukan sebagai center back. Gue nggak ngerti lah Arteta. Apa yang terjadi kalau kemarin Rice sama Odegaard cedera? Mati makanya. Mati lah. Gak paham gue. Gue asli nggak paham pola pikirnya Arteta. Bahkan si Emil Smith Rowe masuk menit berapa itu? 85. 85.
Dia malah, kenapa ya? malah bagus Smith Rowe main. Nggak baru cedera coach, baru sembuh cedera dia, baru sembuh cedera. Fuck you lah. Tapi cuma main 5 menit juga percuma sih. Maksud Iya, gua kayak lu ngasih makanya. kesempatan. Mendingan dari awal Smith Rowe aja Iya, kasih. maksudnya Iya. sudah nyoba. Coba. Tapi ini menurut gue tetap walaupun ya mainnya nggak bagus atau gimana, somehow untuk juara grup ya buat Arsenal ya bagus dong karena dia udah lama nggak ada di posisi ini kan, Fir. Iya benar. 9 match nggak terkalahkan mereka di match day 6, jadi biasanya mereka emang tetap ngegas sampai penuh. Sebenarnya yang soal cedera itu ya, si Saliba itu cedera juga pas pertandingan Sporting terakhir Lisbon. grup kan, Iya. yang udah nggak penting kan. Ternyata dia ada juga kan kemarin. Jadi emang apa ya, mungkin dia ngerasa perlu tetap memberikan momentum bagi para pemainnya walaupun 9 changes, tapi dia berdua ada di lini belakang sama Gabriel ya. Dan menurut gue sih, PSV dibilang jelek iya, tapi mereka 15 kemenangan beruntun di Eredivisie, Di 2 atas kan dia? tahun Di atas ya, peringkat paling 1, tinggi. 2 tahun Ganti nggak pelatih. terkalahkan di kandang. Si Peter Bosz Ini kan. sebenarnya momen bagus untuk nyoba-nyoba pemain kayak Cedric, pemain Harusnya. kayak itu. Cedric ya. Iya benar, Cedric, si El Neni dan lain-lain. El Neni cedera. Iya, cedera kan, lagi. Cedera lagi kan. Aduh, makanya cedera benar-benar Di luar mempengaruhi. di luar rotasi pemain, justru yang gue lihat permainan Arsenal gue mulai concern sih. Maksudnya kayak ini dropnya makin kelihatan gitu secara permainan, mengembangkan permainan, penguasaan bola. antara first team, Antar second first team juga. even first teamnya juga gue lihat teamnya bahwa juga. ini Arsenal harus ada alert nih bahwa lu nggak bisa main senyaman itu lagi, lu harus lebih membunuh seperti musim lalu juga. Jadi buat gue Siapa yang mau membunuh dia Arsenal? ya tahun lalu juga bisa Coach, lebih bagus, cuman emang nggak kok sampai akhir Tahun musim lalu aja. itu 8 match terakhir drop. Ya makanya Nggak nggak lebih konsisten bagus. sampai akhir musim aja. Cuman whole musim bagus dong Arsenal. Cuman dalam 8-5 game terakhir emang nggak konsisten. Cuman secara permainan ya mungkin ini yang beda dibandingkan musim lalu. Sekarang lebih sabar, lebih hati-hati atau nggak ngerti gue. Cuman nggak membunuh musim lalu. Buat gue concern sih. Bahkan kalau gue bilang nggak sebagus tahun lalu mainnya. Ya bagus ukurannya mungkin Ya, lebih untuk menyerang, turun ya. lebih Untuk menyerang. turun, ya, Ya, buat ya. gue ada yang hilang dari pemain Arsenal. Gue nggak tahu apa Padahal itu. ditambah 250 juta. Mungkin Granit Xhaka dari tengah nggak tahu deh. Enggak, Granit Xhaka penggantinya ya Havertz, tapi dengan adanya Rice lebih bagus. Iya. Sayangnya Partey sering cedera, tapi Iya. tahun lalu juga sering cedera. Ya mungkin dengan main nggak lebih bagus mereka justru kali ini bisa dapat juara gitu karena kan tahun lalu main bagus tapi akhir-akhirnya ngedrop. Tapi Ya, banyak juga tapi dari sisi poin Virgi pasti tahu hari ini dibanding tahun lalu lebih banyak poin tahun lalu. oh iya. Enggak, Di Premier League. Di Premier League. Iya di Premier League. Premier League tahun lalu 34, sekarang 30. Iya Lebih banyak tahun lalu. Tahun lalu dong. Oh iya. Iya iya Gimana? berarti. Sorry. Pokoknya enggak dulu Iya aja. banyak tahun lalu ya. Ya lebih baik tahun lalu kan, sementara Turun, udah iya. suntik 250. Sebenarnya lihat juga lawan-lawannya siapa aja, mereka udah ketemu Iya. siapa aja. Bukan secara- Intinya adalah satu, di mana Arteta kepala batu. Lu butuh striker. Kalau Yes, lu udah 3 kalau tahun itu- masih merasa Nketiah pemain hebat, Kalau itu- go fuck yourself. Gue izin nggak debat. Kalau itu emang Arsenal butuh benar-benar seorang prolific Number di 9. depan, yes. Karena emang peluang banyak menciptakan. Nggak banyak menciptakan peluang, yes. Cuman nggak ada orang yang bisa diharapkan untuk menyelesaikan peluang dan paling nggak ditakutkan sama bek lawan, itu dulu aja sih nggak ada. Mungkin dia masih percaya sama Gapsus. Enggak Ji, gua nggak Karena bisa. kelihatannya dia ada tipikal pelatih yang pengen bisa megang pemainnya dan ketika beli Gapsus pemain ini striker, tahun kedua loh. iya ya. Banyak cedera juga kan. Iya, oke. Itu semua sampai kapan? Tidak ada satu momen di mana Gapsus 4 match beruntun cetak gol. Iya, itu benar. Kayak nggak usah back satu nggak ada. Enggak. Ya, tapi bukan emang kelihatannya Arteta itu tipikal pelatih yang pengen punya power yang memang bisa megang kepala pemain ya. Ya, Kalau dia- dia dapetin Vlahovic misalkan secara komunikasi, secara Gue nggak ngeliat kedekatan itu. nggak ada Gue kan. ngeliat Arteta ini kepala batu. Dalam arti dia membeli pemain yang dia percaya, yang dia beli walaupun itu flop, dia tetap beri kesempatan. Iya. Berkali-kali dia tunjukkan dengan Vieira. Pada saat Tomiyasu sudah fit, dia tetap mainkan Ben White. Iya. Ramsdale udah flopnya flop, tetap dimainin terus dan akhirnya beli Raya. Gini. Oke, terus Nketiah dia sangat percaya. Anak muda. Diberi kesempatan. Udah tahun keberapa? 30 dia di Arsenal. Enggak dong, baru 2 tahun jadi pemain inti I lah. mean terlalu banyak, it's just not fair gitu loh. Gue masih inget Trossard masuk cetak gol, nextnya tetap cadangan. Iya. Masuk cetak gol, main bagus ya, tetap cadangan. Sementara Martinelli berkali-kali main, musim ini Martinelli gue bilang jelek. Selalu jadi starter. Iya.
Tapi ya memang etos kerjanya sih menurut gue penting sih Martinelli Gini, dibanding Trossard. kalau kenapa pada akhirnya kita belum beli striker, karena emang kita datengin Raya aja loan dulu, Iya, ya ya, kan, tahun dengan opsi depan pembelian di beli. akhir musim, karena emang kondisinya berarti nggak ada uang. Enggak, bukan nggak ada uang. Lu sell Deadwood yang dia merasa hebat yang itu. bisa dijual, cuman yang nggak ada yang mungkin nggak ada yang laku. Nketiah harusnya laku lah. Mana coach siapa yang mau beli anjir? Banyak lah. Ya, tim-tim- Nottingham Forest gitu bisa. Dia juga baru tanda tangan kontrak kan akhir musim lalu. Iya. Dia perpanjang kontrak kan. Nketiah diperpanjang kontrak. Nggak, kalau Cedric Nketiah- perpanjang kontrak. Dengan gaji 100.000. 100.000 angket ya. Wah. Dan kalau sebagai subs mungkin oke lah Nketiah kita bisa. Nggak juga subs. Cuman Domestik- kalau domestik untuk penting week, lah. yes, kalau week Cukup in lah. week out, Iya. Arsenal juga masih butuh homegrown player, coach. Nggak bisa main lepas-lepas Ya, gitu oke. aja. Iya, iya. Nketiah, Gapsus, Vlahovic atau Osimhen. Mungkin good, yes, gue suka. Sebagai pelapis ketiga suka, baru oke. gua suka, yes. Hanya ketiga. Jadi artinya sama kayak El Nini, nggak pernah main. Sama Iya. kayak Cedric, Tapi nggak ada, pernah main. tapi ada. Dua ini aja, tapi ada. Yes, gue setuju. Paling nggak kalau untuk lu rely on Nketiah atau Jesus bisa dimainkan di kanan, di kiri, oke. Cuman sebagai nomor 9, lu butuh ada satu dulu lah gitu. Karena percuma lu punya Odegaard yang bisa menciptakan passing bagus, lu punya Saka juga, Rai Saka yang bisa menciptakan peluang bagus, cuma lu nggak ada finisher yang oke. Buat gua repot, apalagi gua ngeliat ya mungkin ini bakal didebat lagi karena gue bukan pakarnya wajah gitu. Jesus tuh kayak nampak takut, nampak gitu mulu, nampak ragu gitu di depan gawang, sementara striker-striker lain, even Chris Wood-nya Nottingham Forest aja kayak nyeremin gitu buat He's lawan. just not a killer. He's not a killer, exactly, yes. Dan Yes. dia bagus, bisa memanfaatkan dia Iya. second striker, Iya. sekali-sekali jadi attacking Iya. midfield, sayap kiri, sayap kanan. Good point. Tapi Bukan he's poacher. not a killer. Lihat Dan Solanke lu harus tahu. Bukan lah. Dia harus tahu bahwa pada saat di City, dia pun juga bukan killer. Biasa aja. Exactly. Timnya bagus. Iya. Lihat Dan Solanke, tetap lihat back-back dibeli. MU. Gila nggak ada minder-mindernya. Zinchenko Nggak ada tetap takut-takutnya. Itu loh gue bilang kayak bukan gue pengen Solanke di Arsenal, cuman itu loh maksudnya kayak Enggak, ya gue in this case gue nggak setuju. Solanke untuk gue senono. iya cuman lu nggak ragu menghadapi lawan, lu punya Ya, tapi physical kualitasnya terlalu- biasa aja, cuman kalau Iya. psikologis Biasa banget. biasa aja. Cuy, psikologis Chris Maksudnya Wood kehadiran di Yes, box itu kan yes. yang Chris diperlukan. Wood pun biasa that aja, jadi presence. gol ke City luar biasa. Artinya bahwa kayak begitu-gitu tuh perlu di Arsenal. Di Arsenal tuh nggak ada yang ini pemain pasti bikin gol, nggak ada gitu. Nggak ada. Itu dia masalah Ya, bedanya. kenapa Arteta setelah 4 tahun masih nggak sadar? hal Pembelian kayak Timber bagus dong. gitu? Timber bagus. Pembelian Declan Rice oke dong. Ya, Yes. oke, stop. Artinya Stop, itu dua doang kan? Ya, berarti ada- Sebentar dia beli puluhan. Ya yang murah-murah. murah. Yang bisa di Kecuali Ben White sih yang mahal memang. Tapi Ben White menurut 50. gue nggak jelek sih. Ramsdale, Bisa Ben dipakai. White. Ramsdale menurut gue baru terakhir lah. Coach. Kemarin bukan. bagus jeleknya lah. Enggak, lu nggak pernah nonton Ben White kalau nggak? Enggak, Ramsdale. Jarang. Ramsdale. Ya. Masa Ramsdale jelek dia tuh tahun beli lalu? Ramsdale tuh terlalu banyak belum. Sama DG tahun lalu banyakan DG ya blundernya. Clean Iyalah. sheet-nya banyak kan Iya. De Gea, clean sheet. Iya. Tapi di dia save-nya, gendongnya lebih banyak. Oh, dari- Woi, iya. come on, pengalaman juga beda dong. Pengalaman beda. Iya, Iya. gitu. Jangan langsung Maksud compare sama gua- De Gea juga. Iya maksud gue kalau ngeliatin Ramsdale jelek juga enggak menurut gue. Oh, enggak. Jelek sih enggak, tapi yang dibutuhkan Arsenal kan satu, trofi. Iya. Yes. Trofi itu IPL dan bukan Piala Ciki, udah banyak Arsenal itu. Paling banyak. Iya kan? Iya. Tapi apakah pembelian pemain yang dibeli Gapsus, Zinchenko, Nah, itu sih. apakah itu bisa mengangkat Kiwior, Tusugigi, Reis Nelson perpanjang Nketiah? Kan enggak. Jadi gimana ambisi lu bilang, lu punya ambisi, kan Edu selalu bilang gitu. Punya ambisi untuk meraih, apa yang lu raih dengan pemain-pemain kayak Iya. begini? Gue nggak mau excuse tadi bahwa ada pembelian-pembelian yang nampak nggak sukses, yes gitu. Cuman Lebih banyak di Tomiyasu pun Iya. pembelian dari Arteta kalau nggak salah. Oh Iya, iya iya. iya. Artinya Iya. ada yang sukses Iya, gitu. cuman nggak terlalu sedikit. ya, jadi buat gua karena mungkin dana Arsenal gini. Arsenal musim banyak ini juga. walaupun finish sebagai pemuncak klasemen di fase grup tapi dapat duitnya lebih dikit dibandingkan MU. Karena apa? MU selama Oh, 10 iya. tahun koefisien dari UEFA-nya lebih tinggi. Enggak, Nah, secara revenue komersial. sharing. Oh enggak, dari Commercial UEFA doang kok, Ci. Dari Oh, dari UEFA. prize money, dari Oke, prize oke. money doang. Revenue MU sharing juga lebih banyak. kalau TV MU, itu iya. masih itu bisa 2 SKS lagi. Cuman kalau dari prize money fase grup MU lebih gede karena bahasnya soal koefisien juga. Nah, MU 10 tahun terakhir lebih konsisten di Eropa walaupun Iya. biasa aja Iya, gitu. iya, lebih banyak Arsenal Eropa. kan selama ini emang baru masuk Liga Champions aja udah lama enggak gitu. Europa League juga sekali doang final ya. Yes, artinya emang ini tim kan lagi slowly build balik lagi menuju itu. Cuman ya nggak bisa kita dapat uang gede, kita nggak bisa dalam tiba-tiba kita bisa attract pemain untuk datang ke Arsenal, apalagi pemain-pemain yang tadi Kunci You bilang. know what the problem is? Mereka kerjasama dengan Stats DNA, ngandelin data. Dan terbukti bahwa data itu flop. Liverpool sudah membuktikan dengan banyak pemain muda,
Kabak lah, Simikas lah, Iya. Minimano Klopp lah. juga banyak Neto sebenarnya pembelian Williams jeleknya lah, gitu. Loh, iya. Phillips lah apa. Good point Coach. Ya, even Dan- Klopp pun dan- bikin dan- bad dan sekarang transfer. enggak. Tapi pemain mahalnya Klopp Outstanding hampir, semua. hampir semua outstanding. Iya. Arsenal beli pemain yang nggak murah. Ben White berapa? Gocap. 50. Ya, Ramsdale berapa? 30-an. Ya nggak murah juga kalau dikumpul-kumpulin. Terlalu ngandelin data. Udah pas gue baca interview itu ngandelin data, udah selesai. Nggak akan kemana-mana dibawa Edu sama Arteta. Tapi dengan dia sekarang finish sebagai juara grup artinya sedikit lebih bagus dong karena dia undiannya akan ketemu lawan-lawan yang di atas kertas akan lebih ringan runner-up-nya kan. Ya iya pasti dalam Ya, undian tapi tergantung kan dulu iya ketemu siapa. untung-untungan juga tinggal 2 tim lagi yang belum Iya. ketahuan ya 14 kan udah Siapa yang paling berat di ketahuan. kemungkinan runner-up yang Ya, paling PSG. berat? Inter Newcastle? PSG, oh iya, Inter PSG. Nggak, berat Inter belum enggak. tuh. Newcastle? Inter enggak. Nggak mungkin ketemu Newcastle PSG juga doang lagi. sama Inter paling ya. Gue pengennya ketemu PSG sama Inter. Iya, Dua iya, tim itu. harus sih. Gue pengen ketemu Bape. Gue pengen ketemu Acerbi. Ya, kalau Mbappe. Lagi PSG ini. ya. Nggak, kalau Inter gue bilang menang. Oh ya. Ya. Gue malah Kalau lu pede ketemu gue Arsenal. pede sih dibanding Arsenal ketemu Ya udah berarti ya udahlah kalau gitu mainkan. Kalau gitu mainkan lah. Pede, Yuk, pede. ya salaman Coach. Gue masih Lu cicilan pede, rumah. lu pede ya gimana langsung lah. Nggak usah gede-gede. Ya usah gede-gede. Cepet banget. Gede 20 juta anjing. Kecuali Emang gue kira enggak anjing tahu. Arsenal gue sih kayaknya nggak berani deh. Nah itu baru. Udah berani. Coach Nggak ada, berani. Ya, Ya, lu ya. kapan gue ditantang nggak berani? Kecuali tantangan lu nggak masuk akal. Ya kecuali kalau Madrid sama Barca tahun ini ya pasti udah minggir kan. Kalau Barca gue give up. Oh jelek. Pokoknya di bawah Xavi, di bawah Arteta gue give up. Tapi kalau lawan Inter, ya sorry untuk gue ya, Inter itu permainnya terlalu textbook. Good. Sangat sangat gampang dibaca. Untuk Bagus, gue tapi ya. textbook. Ya maka dari itu dengan serang hati gue ketemu Inter dan menurut gue taktikalnya Arteta lebih bagus daripada itu menurut gue ya. Akhirnya Arteta dipuji. Sekarang tinggal nggak gue kritik Arteta bukan taktikal, pembelian pemain dan pemasangan pemain itu. Iya. Berarti Edu juga salah. Itu juga. Masalahnya- Makanya gue bilang pas gue baca tuh, oh sekarang gue tahu kenapa lu beli Bapuk. Gue pikir lu nggak punya selera pemain. Ternyata ngandelin data. Iya. Udah selesai lu ngandelin Ya, data. sama Bingung murah. juga sih yang dibilang jelek sama Koci jadi sport dari terbaik Eropa kemarin. Siapa? Edu. Ya Oh, nggak iya, ngaruh. iya. Oh, iya, iya, iya. Ya nggak ngaruh lah itu. Ya. Based Ya. on what for director. Apalagi UEFA. Amplop semua isinya. Anjing. Ya kita lihat nanti siapa aja yang akan melengkapi tim-tim yang lolos ke fase selanjutnya dan kita lihat nanti undiannya juga kita pasti akan menarik siapa akan ketemu siapa Hari Senin. di 16 besar nanti. Semoga doakan Inter ketemu sama Arsenal ini akan ramai nanti ya. Kita akan kembali dengan topik yang satunya abis yang satu ini. Kalau tadi kita udah bahas ilustrasi tipis siapa aja yang lolos dengan status juara grup. Nah, ntar malam di grup F bakalan ada yang seru yaitu ada Dortmund yang udah pasti lolos duluan. Tapi buat mastiin jadi juara perlu paling nggak seri aja lawan PSG. Tapi yang buat lebih seru adalah bagaimana Newcastle ketemu Milan. Yes. Tapi sebelum kita bahas Newcastle lawan ketemu Milan, ini mungkin nggak skenario PSG Dortmund akhirnya kesalip sebagai juara grup. Kesal jadi juara. Gua- Kan ini minimal harus seri kan Iya. untuk jadi juara grup. Gue kan? mau intermezzo dikit ya. Apa itu? Kan Aldi tadi bilang dia terpilih sebagai Sports Sports director director terbaik. terbaik. Hmm. Di Indonesia, di Asia itu ada namanya sports presenter terbaik Asia loh. Hah. Prosesnya kayak apa nanti off air dijelasin sama Panji. Hei. Sama Panji dijelasin bahwa itu nggak ada value-nya. Arahnya ke sana. Bahwa itu nggak ada value-nya. Setuju. Halo. Gua tahu lagi siapa aja yang dapat. Ya, exactly. Dan Oh, yang gitu, dapat Ji. kita tahu kualitasnya. Sebenarnya. Jadi untuk gue apa artinya nothing. Lah yang pertama promoin kan partner lo. Yo. Dan di situ gue masih nggak tahu. Sekarang gue tahu. Ternyata gitu-gitu doang. Sampai jadiin pin foto ya. Tapi Balik ke laptop, balik ke Itu laptop. kan yang pertama. Iya, itu Di pertama. situ gue masih nggak tahu. Iya, ternyata Sekarang gue tahu. Dalamnya Bahwa gimana? pemilihan gitu. Ya itu ngomongin bagaimana Dortmund. Lu kan sempat nggak prediksi Dortmund akan lolos kan? Lu awalnya PSG Newcastle. Gua PSG, gua Castle. gua Newcastle, gua pengen Castle sama Newcastle lolos. PSG. Gua Apa sama Milan? Newcastle Milan apa Newcastle PSG gua lupa. Ya, Gua PSG. Newcastle. Iya. PSG ya, gua ya. Pada akhirnya Gua dia- pengen Newcastle lolos gitu. Mungkin nggak lu menilai tahun ini di akhir ini Dortmund akhirnya gagal jadi juara grup. Lolos pasti, tapi dia butuh hasil seri buat jadi juara grup.
Yang menjegal dia tuh berarti si antara si ini ya. PSG atau PSG doang. PSG doang yang bisa menjegal dia ya. PSG Kalau doang. PSG menang Dia ya. udah pasti juara grup soalnya. Ya, nih. kayaknya Dia udah pasti lolos, ini cuman main di tinggal- Sigal Iduna kan? Oh, iya. Main di Dortmund. Iya kan? di Napart nih. Gue lebih fokus ke Newcastle Milan sih. Cuman ya PSG harus bisa lah gitu di Dortmund harus bisa lah. Tapi dari pertemuan pertama kan kemarin juga Yes. sebenarnya Iya. PSG bisa menang kan Betul, di kandang mereka kan 2-0. Dortmund kan baru kalah 2 kali juga kan. Iya, Kemarin di di Bundesliga. Pokal juga lawan Iya. Stuttgart, terus kemarin di Bundesliga juga di Westfalen ketika menghadapi pesaing mereka direct untuk peringkat 4. Emang Terzic sama Dortmund ini sorotannya adalah ketika mereka menghadapi laga-laga they have to win atau mereka harus give a big performance, mereka nggak bisa deliver. Itu udah dari ketika laga terakhir Tahun lalu ketika yang Lalu yang lawan main Nggak ada itu kan golnya. udah Yang bukti terakhir, paling yang benar itu. Dan sekarang juga keulang lagi di beberapa laga itu juga ketika melawan Stuttgart kemarin itu bergantung sama kiper ya si Gregor Kobel itu. Kobel itu bikin 3 penyelamatan one on one lah dari awal babak kedua. Ini tim yang benar-benar juga lagi nggak cocok antara pelatih dan pemain-pemain yang dia punya, Ji. Jadi mereka bertahan deep, counter attack, transisi cepat. Padahal kalau lihat pemainnya kayak Brandt, kayak Sabitzer dan lain-lain, media-media Jerman bilang ini tim sebenarnya lebih cocok untuk possession football. Si Emre Can juga bilang dalam beberapa laga lawan tim-tim gede kita tuh terlalu negatif, terlalu pasif. Jadi sorotan juga ngarah ke si pelatih. Tapi di sisi satunya PSG walaupun kemarin menang 2-1 lawan Nons, mereka kehilangan satu pemain penting sih, si Dembele yang scoring nih. Nanti kan dia scoring. Sementara Enrique bikin sisi kanannya itu si Dembele dan Hakimi salah satu titik kekuatan tim. Seharusnya sih PSG punya cukup ya untuk menang di Asensio kan? Dortmund. Iya, Asensio juga lagi ada. absen kan? Kemungkinan yang juga. main Barcola nih kalau gue Iya, lihat nih. Barcola itu lawan Barcola Newcastle oke. bapuk Asensio banget. belum terlalu Iya. fit tapi udah balik sih memang. Barcola itu lawan Newcastle berapa kali chance dia miss sih. Sebenarnya Iya. kalau dia bisa dapat kesempatan Barcola lagi. itu pemain bagus, cuman finishingnya bagus. Iya, finishingnya jelek Padahal banget. masuknya Cepet itu banget. bagus. Iya, Itu oke iya. banget. Ya. Bener. Dan ini kita ngeliat nanti kalau prediksi kalian Dortmund lawan PSG siapa yang menang atau Kayaknya PSG menang. berarti juara grup dong? guys? Iya. jadi sih. Newcastle Milan nggak ada yang lolos jadinya. Liga Eropa. Tapi gue pengennya Newcastle atau Milan ada yang lolos lah satu gitu. Gue prediksi apa? Waktu drawing. Ya kan Dortmund sama PSG bener Rank kan? 1 siapa? PSG PSG, menang Dortmund. Dortmund, Dua-duanya nggak lolos. Milan, Newcastle. Castle. bawah. Berarti Dibully semua. Apa ada yang ngajak? nggak yang ngebully lu kan fans Milan. Fans Oh iya. Milan juga Oh, sama mereka yang fans Castle. Fans Castle emang ada versi doang ya. yang merasa Castle hebat, ya kan? Enggak lah. Ya kan enggak sebenarnya dari awal sampai sekarang ya emang banyak yang terjadi injury, scoring, tonal kan kita nggak tahu Lu itu ya bisa awal-awal. perhitungkan itu. Semua tim mengalami Iya injury. kan kita lu sendiri bilang kan gue bukan Tuhan nggak bisa ngeliat ke depan. Tadi Coach baru Bisa bilang aja. juga. Terus gue bisa tuh kan Gue dia kalau bisa cuman gue nggak pernah mau ngomong. Jangan. Kalau gue lakukan itu diminta prediksi. Jangan Coach, lagi musim politik Coach jangan. Nah, kalau itu gue tahu. Aduh. Jangan. Itu udah bahaya. Jangan, tahan. Di situ pantes. Tapi kan berarti kalau PSG, maksud gua kalau PSG menang, skenario-nya semua Selesai. selesai kan. Tapi Selesai. kalau misalkan Dortmund menang, chance untuk Bisa Newcastle dan terbuka. Milan Iya. terbuka Gue lebar. pengen gue salah dan Dortmund menang. Tapi masalahnya Newcastle kemarin juga nggak lagi baik-baik aja. Milan pun juga nggak lagi baik-baik aja di Serie A. Tapi gue bilang gue setuju. PSG menang. Iya, kelar gue dong. pengennya Iya. PSG, gue pengennya Dortmund menang gitu. Jadi yang lolos antara Newcastle atau Milan. Cuman Castle sama Milan emang kelar. Iya. Cuma mereka nggak sadar aja kalau mereka kelar. Jadi Iya. mereka biar fight untuk WA. Europa League. Dan apalagi kalau kita harus tahu bahwa ya nanti pertandingan Newcastle Milan itu ada 30 orang first team yang cedera dari dua tim, 15-15. Artinya emang banyak banget yang cedera dari Newcastle dan juga Milan. Ya udah ini Ini karena faktor cara main mereka nggak sih ngerasa gerusuk akhirnya secara fisikal mereka Enggak, iya. benar-benar kelelahan banget ditambah yang banyak pemain asing. Newcastle tuh pertama ya mereka emang main dalam transisi yang cepat. Mereka mainnya high energy, pressing tinggi kan. high Gaya energy, bermainnya. gaya Bikin bermainnya. capek kayak zaman Dan Conte dulu. ketika pemain-pemain ini mulai hilang satu-satu, inexperience-nya How itu kelihatan di mana dia nggak mengubah gaya bermainnya. Iya, Dia betul. tetap expensive football yang benar-benar buang energi banyak. Dan ini bahaya kalau Itu istilahnya gerasa gerusuk. iya, high energy football kalau gua. Ini yang membuat Newcastle ketika mereka udah hilang 10 pemain pun, mereka masih mencoba gaya bermain kayak gitu. Makanya ketika lawan Spurs kebuka banget spacesnya.
Trippier yang seharusnya udah istirahat dari 2-3 pertandingan kemarin malah tetap dimainin terus. Emil Kraft ada di sana tapi nggak dipakai. Padahal dia lagi baru balik dari cedera. Seharusnya udah bisa dicoba sedikit-sedikit. Ya ini kalau misalnya ke Liga Eropa juga bagus. Kalau keluar sama sekali juga nemenin United yang satunya juga nggak apa-apa. Orang 2 musim lalu Newcastle bersaing lawan di zona degradasi kok. Kayaknya kalau Europa League harus deh Ji. Harus. Kalau di kandang nggak menang lawan Milan. Iya makanya itu poin gua gitu. Bener. Itu memalukan. Milannya juga lagi krisis benar tadi kan. Walaupun katanya si Okafor itu bisa balik ke bench, si Leao sih yang penting nih. Leo Giroud ya. Yang untungnya kan adalah si Theo ini sekarang harus nambal di center back kan. Karena mereka kehilangan back tengah Thiaw, Kalulu dan lain-lain. Jadi nah ini kita lihat nih. Ini Rangers Musa di lini tengah kiri ya. Terus Rangers. Itu RLC ini adalah 3 gelandang yang biasa Milan pakai kalau lawan big matches. Kalau Florenzi Calabria ini ketemu sama Gordon seru sih. Calabria goyang banget nih lawan siapa waktu itu? Kvaratskhelia waktu itu dia juga Calabria nggak itu bisa. nggak layak main di Kapten lagi. Iya kapten karena tua. Karena senior. Tinggal takut ini aja kalau mainan lagi good game dia bisa bikin banyak. Gak konsisten juga. Iya dia sangat nggak konsisten. Betul. Kalau dia lagi good game, he's on his day, dia bisa banyak save juga. Seperti mungkin ketika Nick Pope bikin 8 save di San Siro. Tapi ya gue sih masih cukup pede lah dengan Milan yang nggak dalam kekuatan terbaiknya ini. Makanya harus menang di St. James Harus lawan Milan. Masalahnya Newcastle 2 match terakhir hancur-hancuran. Dan dalam 7 match terakhir sebenarnya kalau mau lawan Paris emang hancur-hancuran lawan Paris. Tapi they are within seconds dari mendapatkan 3 poin. Itu lebih faktor luck-nya. It should be 4-1 itu. Iya benar. Tapi result wise Barcolanya bapuk emang pada laga itu benar. Itu hanya satu Barco, belum yang lain, belum Dembele, Mbappe dan lain-lain. Ya, tapi kalau Milan sendiri juga nggak baik-baik aja kan. Secara kualitas Milan mungkin di atasnya Newcastle. Apalagi dia 2 tahun lalu masih menjadi juara Serie A. Menurut lo apa yang menjadi downfall buat Milan sekarang sejauh ini? Gak ada downfall. I already predicted kan. Iya. Ya, tapi kan emang Milan itu segini. Minimal di Serie A bisa juara coach gitu maksudnya. Sekarang sekali tahun lalu sampai juara itu kan lebih karena drawing. Habis itu ya ini Milan yang kita kenal ya seperti ini. Ya, tapi Scudetto kan buktinya bisa. Sekarang kenapa jauh banget gitu? Luck-nya itu. Luck semusim. Lagi dapat satu musim banyak ugly win. Bola yang kena tiang sekarang dulu masuk banyak hal-hal yang ajaib lah. Ini masih berapa menit guys? Gue penasaran kemarin karena ada komentar dari Cielini kalau kalian lihat tuh di beberapa timeline. Dia bilang Serie A itu sekarang kualitasnya benar-benar menurun karena kalau kita lihat West Ham aja kalau sana bisa juara atas Premier League udah dari kapan kali turun? Tapi menurut tuh West Ham kalau di Serie A bisa selevel sama Milan, Inter, Juve dan juga Napoli. Sangat. Serie A itu jelek. Berarti kalau gue yang bilang Justin nggak objektif. Ini kan netizen gitu. Justin hanya objektif kalau bahas timnas. Yang lain Eropa nggak objektif. Kenapa? Karena netizen hanya mau mendengar apa yang mereka mau dengar. Kalau gue kritik klubnya, langsung gue bilang nggak objektif. Terutama fans Serie A. Berapa tahun gue udah bilang seperti itu? Iya kan? Dan karena mereka masuk semifinal, karena ada final. Seolah-olah mereka hebat. Padahal kalau lihat drawing yang kiri, Munchen, PSG, City. Situ semua. Iya, tapi ya namanya netizen Wakanda yang harus diedukasi, makanya harus jadi member biar lebih pintar. Dan gue setuju apa yang Kelly ini dan apa yang dilakukan West Ham benar. Serie A itu hancur, jelek banget. Benar-benar faktor murni karena finansial sebenarnya. Jadi membedakan finansial stadion mereka nggak ada investasi. Kalau itu kan finansial. Di luar non teknis ya. Pelatihnya. Ego orang Italia itu selangit. Orang contohnya seperti apa? Pelatih yang dipecat digilir itu aja. Walter Materazzi berapa klub dia Mazzarri. Ya Pioli udah di semua. Pioli udah berapa klub dia pegang. Spalletti udah berapa klub dia pegang. Mancini, you name it lah. Semua itu digilir itu aja. Gimana lu mau maju sekarang? Tapi Inggris kan juga ada coach pola kayak gitu. David Moyes misalnya. Kita lihat 10 tahun terakhir, pelan-pelan udah hilang. Udah mulai hilang sih ya. Sama-sama aja tua. Italia 20 tahun masih itu aja sampai sekarang. Nah Inggris kan sekarang bisa narik kayak Lopetegui dulu, Kobos, Iraola, Bournemouth, udah Unai Emery, Aston Villa. Klub Luton loh.
Bournemouth. Iya, Bournemouth, klub-klub menengah bawah. Iya. Banyak klub papan bawah itu udah pakai. Bahkan sekarang pelatih yang real Inggris itu gue Udah rasa bisa dihitung. tersingkir. Sama kayak Liga 1. Pelatih Indonesia bisa dihitung. Tapi faktor finansial sih menurut gue juga ngaruh karena hire iya. pelatih luar kan juga Mahal. nggak semurah itu kan dibanding pelatih lokal Italia yang Ya, bisa. tapi pelatih selevel menengah ke atas nggak murah juga di Italia loh. Iya, iya dan pelatih luar pun demanding harga tinggi juga untuk pemain-pemain yang di-spend juga kan. Iya, Jadi ya buat gua lagi dalam masa paceklik lah Serie A ini sekarang. Cuma kalau soal prestasi, anyway kalau prestasi apalagi kayak di Cup, Coach bilang tadi, undian tuh emang berpengaruh sih gitu. Walaupun gua nggak mengkerdilkan suksesnya Inter masuk final Liga Champions musim lalu, cuman ya Inter bagus banget. Cuman kalau lu compare sama tim-tim Premier League Untuk secara tahun lalu bisa ngalahin liga, Barca loh. yes, ya Barca juga kan jelek Lagi juga. hancur. Iya. Tapi juara tahun lalu. Iya, Dia juara kan Madridnya jelek. Iya. nggak menurut lu bagus gak Serie A? Biasa aja sih gue selain tim besar gue ngantuk sih nonton. Ya itu dia Gua maksud gua ngantuk, gitu. ngantuk. Kita nonton Premier League gue Wolves aja, burnout. iya, makanya gue itu menikmati maksud gua. West Newcastle, Iya. West Ham gue menikmati. Nggak, emang dibanding kalau nonton Serie A Premier League kan lebih atraktif, lebih open gitu. Memang kalau secara Serie A kan dari dulu pun emang lebih brandel, lebih sabar, beda lah. membosankan sih. Secara karakter permainan juga beda sih. Walaupun Napoli kemarin datang dengan permainan yang berbeda Tahun lalu banget, ya. makanya menarik. Ya itu dia dari Serie A, kita lihat nanti apakah Milan, prediksi berarti Newcastle Milan tanpa Gue pengen tanpa- Newcastle lah. Lo coach di kandang Newcastle coach, Newcastle lawan Milan walaupun nggak ada ngaruhnya ya sama hasil Milan lolos-lolosan. coach biar bener nanti. Minimal buat Europa League lah, ini penting. Dia lebih sebel Milan soalnya. Lu pilih fans Milan yang kemarin ngata-ngatain lah apa teman-temannya Virzi aja. Ya, dua-dua sih nggak layak lolos. Cuman Seri. ya, dua dan itu udah gue bilang juga Iya, kan iya. dua-dua nggak lolos. Yang paling layak ya Dortmund PSG. Untuk lolos Europa League lah minimal sekarang. Apa? Untuk turun ke Yang Europa League. Europa League. Ya, dua-dua katrok sih. Tapi Milan punya DNA Eropa kan. Nah, itu Cuman dia. untungnya Newcastle di kandang. kandang mereka Di kandang ya perform. masih sangar ya. Iya. Jadi kalau seandainya kalau Sri pun Castle yang lolos ya. Ya. Iya, kalau seri Newcastle yang lolos. Ya gue susah sih lihat Milan menang away. Iya. Agak sulit. Ya, jadi buat founder Sorcelli, sorry temannya Coach Jasin sekarang udah nggak jadi challenge-challengean. Kita akan lihat nanti siapa yang lolos ke Europa League. Nggak jadi kan itu kan? Antara Newcastle atau Milan. Gue nggak mau taruhan terlalu gampang. Iya. Oh, gue ya Iya. udah mau just tip. Coach padahal. Gue udah bilang gue nggak mau, untuk gue terlalu gampang itu. Dan terbukti terlalu gampang kan. Oh, tapi kalau sampai Milan sampai nggak lolos sampai juara juru kunci sih tamparan banget sih buat fans Milan yang kemarin keluar tuh. Minimal lolos bisa lah. Nggak usah- Juara grup. Oh iya, ada yang bilang juara grup bisa ya kan? Ya kita lihat Nggak nanti. bakal lolos. Itulah fans Milan pada sakit hati karena gue bilang nggak lolos. Iya. Iya kan? Wajar. Ya ujungnya kan Justin juga yang benar. Anjay, ya itu dia. Itu yang gue pancing. Kita lihat nanti hasilnya siapa yang menangis di akhir antara Milan atau Newcastle. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Ya, tadi kita udah singgung tipis-tipis soal Liverpool yang ketemu MU di Anfield, terus di Europa League di Jurgen Klopp sementara ini masih aman dan jadi puncak klasemen. Tinggal nunggu ketemu siapa lagi nantinya buangan UCL. Nggak pernah diprediksi dari awal musim kecuali ngamanin zona UCL musim depan. Kenapa sampai paruh musim ini Liverpool malah bisa membalikkan keadaan dengan amunisi tambahan kelas menengah? Tapi malah bagus. Bahkan tweetnya Gary Neville yang diangkat sama Carragher, dia bilang dengan kondisi sekarang banyak pemain yang sudah menua, Liverpool kayaknya bakal butuh banyak uang untuk regenerasi, tapi sama nggak butuh banyak uang ternyata dia untuk sekarang ada di posisi sekarang bisa di puncak klasemen, sekarang di Europa League juga juara grup. Menurut lo apa yang membuat Liverpool sekarang bisa ada di posisi comeback seperti ini? Klopp itu Nah, aja. ya bedanya. Klopp itu doang bedanya. Berarti pelatih bagus emang kayak gitu ya dengan kapasitas. Lu mentalitas Liverpool. Kalau kualitas kita pernah bahas juga. Biasa-biasa aja Liverpool kualitas, cuman mentalitas itu luar biasa banget. Liverpool they know how to win paling enggak, dan pemain-pemain yang tadinya kita anggap biasa-biasa aja dalam beberapa pekan terakhir menunjukkan performa yang bagus gitu. Endo di tengah juga lumayan bagus. Elliot yang biasanya segitu-segitu aja, Lu cuman bilang Endo bagus, gue nggak setuju. Itu akan tenggelam pemain ya, itu. sekarang kan dalam beberapa pekan Ada terakhir kontribusinya. ada di- kontribusi Dalam perannya. satu match terakhir lawan Fulham. Kemarin jelek itu sih. itu doang. Cuma kan awal musim kan hancur banget kan Endo main, apalagi pas lagi lawan Lask itu. Cuman ya beberapa oke, dan ya kita tahu lah lini depannya Liverpool bagus-bagus banget gitu. Lu sebut siapa bagus semua gitu. Cuman ya apakah ini bisa konsisten sampai akhir musim?
Gua rasa masih perlu tambahan untuk midfield dan satu pairingnya Van Dijk di belakang sih. Ya, dan itu nggak akan terjadi di bulan Januari. Nah, iya, kelihatannya sih nggak. Ya walaupun katanya isunya dia ngincer satu orang, dua pemain lagi nggak tahu tuh gelandang atau back ataupun juga satu striker, tapi kayaknya susah ya. Tapi FSG. Klopp kan udah sadar bahwa dia bilang sampai dia bilang, lu coba sebut nama pemain mana yang kita harus beli ke wartawan. Karena dia sadar pemain bagus mahal dan Liverpool nggak mau keluar duit untuk itu. Lavia aja nolak loh. Iya. Tamparan Nah besar itu loh. dia sebenarnya kan kita ingat Klopp itu musim panas incaran utamanya Jude Bellingham kan. Udah 2 musim panas. Dia nggak dapet Jude Bellingham. Dia nggak mau bayar 100. Iya dia ya for whatever reason dia nggak dapet. Caicedo juga nggak dapet walaupun kata ditawar. Tapi karena ini Klopp jadi dia tahu pengganti mana yang cocok dengan cara main dia. Ada Alexis, ada Szoboszlai, Gravenberch juga akhirnya dia bisa membuktikan dirinya. Ini kita harus ingat Ji, sebenarnya ini tim yang juga lagi rebuild sama kayak tim loh. Bener. Apalagi di tengah sama-sama kan di tengah Liverpool itu. sama kayak MU. Enggak, lagi rebuild. Dalam konteks mereka lagi rebuild. Di tengah mereka bolong banget. Masih mending Berapa Liverpool yang sih. keluar? Henderson terutama. He's a figure, sosok pemimpin. Berapa 32 Firmino tahun bawa ada. semua trofi dan lain-lain. Firmino dan lain-lain. Mane. Tapi kalau kita lihat ketika Klopp pun nggak dapetin target utamanya, target kedua ketiganya dia bisa dapetin dan perform. Ini yang menurut gua berbeda banget dengan apa yang terjadi di Man United. Ketika Man United ngincer siapa dapatnya siapa, drop off levelnya itu beda banget. Tapi kita juga nggak bicara pemain-pemain yang datang dengan harga mahal. Kayak Harvey Elliott kemarin lawan Fulham mereka nyelesain Palace, mereka nyelesain pertandingan tuh dengan TAA, dengan Elliott dan Curtis Jones. Itu dua dari mereka pemain akademi, Scousers, orang-orang lokal yang bisa membantu tim mereka perform dan mereka nunjukin mereka bisa Ji. Itu Akademi bedanya. akademi bagus. Ya akademi Man United juga lebih bagus seharusnya. Apa siapa yang bagus? Seharusnya. Selalu tersebar semua main di Premier League kan. Bertahun-tahun berapa ada di Ya kan tersebar bermain di Premier League di mana-mana kan ada tuh statistiknya kan. Iya, kan Jebolan Man akademi. United selalu ada Rashford jebolan. jebolan Nah, akademi iya, loh. itu dia. Rashford. Anjir. Rashford jebolan Tapi akademi. kita lihat 2 tahun lalu yang akhirnya dia dari 4 kompetisi akhirnya cuma dapetin 2 domestik ya. Ya, Itu dengan jebol. squad yang masih bagus coach. Ya. Menurut lo dengan sekarang kedalaman yang menurut gua mengkhawatirkan dan juga inkonsistensi dalam formasi buat klub terutama di lini tengah, menurut lo ending dengan berapa trofi menurut lo prioritasnya? Gue nggak ngelihat, terutama di Eropa. Europa League lah. Mereka Kalau akan dengan main Champions dong, League bisa aja di dong Eropa. harusnya kan. Kalau European League bisa. Tapi kan tetap dia harus bermain di 4 kompetisi kan juga bukan hal yang mudah gitu. Gue tidak lihat Liverpool dengan pemain tengah seperti ini Juara bisa, Liga. ya juara Liga atau juara Piala Ciki bisa lah. Ya. Karena ya itu lini tengah itu sangat penting buat permainan Liverpool dan ini sangat tidak konsisten. Bahkan gue melihat 3 individu yang tidak kompak tapi harus bermain dalam satu lapangan. Dan Klopp will survive. Mungkin tahun depan 2 tahun lagi karena kualitasnya Klopp. Cuman kalau lihat pemain ya kita kalau bicara Liverpool kan 5 tahun terakhir kita dicuci otaknya dengan performa Liverpool yang luar biasa yang nyaris nggak pernah ganti pemain. Trio Firmasa di depan, di tengah Henderson, Fabinho, Wijnaldum, ya kan, terus Van Dijk sama siapa di belakang. Ini kan dengan squad ini kan mereka meraih banyak trofi dan bermain luar biasa kan. Habis itu pertama Wijnaldum cabut, Mane cabut, Firmino cabut, sekarang Henderson, Fabinho cabut. Nah, baru mulai kerasa bahwa era itu sudah lewat, rebuild, dan rebuild itu kan butuh waktu. Betul. Seperti rebuildnya Man City, kehilangan Mahrez, Gundogan, Gapsus, Zinchenko, kan pelan-pelan rebuild lagi. Butuh waktu juga. Bahwa mereka ntar beli 1-2 pemain yang flop. Untuk gue sih Endo, gue nggak ngeliat Endo bisa survive. Murni karena dia udah umur 30 tahun. Beda kalau Garnacho 17-18 masih kasih dia kesempatan. Højlund pun demikian. Tapi gue nggak ngeliat Endo lebih bagus. Murni karena fisiknya terlalu lemah untuk IPL. Nah sisanya Szoboszlai untuk gue itu ups and down. Ups and down banget.
McAllister di bawah harapan, nggak jelek tapi di bawah harapan. Ya dengan harga segitu juga. Dengan harga Untung segitu. 30 juta ya. Coba Iya. tuh Pemenang 60 Piala juta. Dunia. Untung Juara Piala 30 Dunia. juta. Untung 30 juta. Betul. Gravenberch baru pulang dari itu butuh waktu untuk adaptasi. Gakpo ya oke punya kontribusi tapi bukan pemainnya. Untuk Nunes udah berkali-kali gue bilang ini flop. Yang diandelin cuma Salah sama Luis Diaz yang benar-benar bisa perform konsisten ya. Nah, makanya di match sebelumnya kan gue bilang yang gendong itu yang punya nilai tambah Van Dijk sama Salah. Van Dijk naik lagi. Mereka fans Liverpool kasih komen Alisson, oke, gue setuju. Alisson juga, gue tambahin sekarang Alisson. 3 pemain itu yang ngegendong, ya kan? Ya. Nah, tapi kan lu nggak bisa selalu begini. Kan tetap tergantung performa di pemain-pemain lainnya. Ya. Liverpool akan turun juga. Sekarang lu boleh ketahuin gajahnya Arsenal turun. Nanti gue mau lihat lu. Jangan khawatir, kalau lu turun gue yang posting. Ya lo setuju Karena tuh. terlalu early Ji kita bahas kata juara di bulan Desember Too gitu early, karena betul, ya setuju. apalagi ya Liverpool sekarang bener seperti City juga lagi transisi sedang rebuild. Cuman bedanya tim kayak City dan Liverpool dia nggak butuh waktu lama dan nggak butuh posisi yang terlalu jauh untuk mereka rebuild gitu. Jadi buat segini aja tuh sebenarnya lagi nggak baik-baik saja City, nggak baik-baik saja juga Liverpool. Cuman somehow dia ada di level yang di transisi di rebuild pun tetap tinggi gitu. Nah, Dan itu. sekarang gini Liverpool emang lagi rebuild, sedang kerepotan mencari transisi formula di lini tengah. Cuman kita nggak tahu juga apakah pemain-pemain kayak McAllister, kayak Salah, kayak Luis Diaz bakal fit terus sampai akhir musim. Iya. Enggak kan Betul. gitu. 2019 mereka segitu bagus karena first team mereka yang ada ala kadarnya itu, maksudnya nggak banyak gitu, nggak gemuk. Nggak Fit pernah terus. cedera. Iya, Iya, fit betul, terus. Maksud gua betul. ini kita nggak pernah tahu City. Oke, begini kan City gara-gara Rodri sering absen, KDB absen terus. Kalau Rodri sama KDB fit terus, ya gue yakin City lagi flying banget gitu. Liverpool juga. Nah, Arsenal juga bisa demikian. Nanti Ya Arsenal fit semua ya gitu-gitu aja. ya enggak, sentimen banget sama Arsenal. Enggak lah. Jadi kalau Timber nggak cedera mungkin beda. Ah, setuju? Belanda nih. Iya, tapi nggak ada yang cetak gol. Nggak ada yang cetak gol sama aja. Beli striker dari Beli Belanda. striker dari Belanda. Weghorst perlu. Nggak ada Belanda nggak punya striker bagus. Luke De Jong tuh lagi jago-jagonya sama PSV tuh kan top scorer. Vlahovic atau Osimhen. Udah itu Osimhen, aja. Lu gimana Fir? Lihat Nggak ada dari pilihan penampilan lain. Liverpool Amin. sekarang, apakah memang ini hanya ini kelihatan masih pemain-pemain intinya masih pada segar bisa ngegendong atau menurut lu? Enggak, Liverpool itu sebenarnya the story of the season bukan hanya soal pemain inti, tapi soal pemain-pemain yang datang dari bench. 11 gol datang dari bangku cadangan musim ini. 18 dari 37 poin mereka terakhir gua lihat itu datang dari losing position. Ini suatu hal lagi bagi Klopp untuk punya bench yang banyak optionnya, untuk punya bench yang bisa memberikan difference. Darwin kita lihat betapa hancurnya dia. Terakhir dia golin itu mungkin udah 3 bulan 2 bulan yang lalu dan berapa? 2 bulan lalu. Iya, udah lama lah 8 11-12 pertandingan lalu. sama Nketiah. Iya, tapi kalau dia datang dia bisa kasih sesuatu yang lain, dia bisa bikin sibuk at least back-backnya. Narik. Dan Nketiah ketika juga bisa kok. Itu Dia pun bikin lawan minimal Williams narik di lah. kotak penalti. ada, iya. Ketika melawan Sheffield United dia nggak golin, tapi dia ngasih umpan yang akhirnya Szoboszlai bikin jadi 2-0. Dan ini yang membuat timnya Klopp ini nggak bisa kita singkirkan bahwa kita hanya lihat setengah pertandingan atau sampai menit 60 70. Dengan pertandingan sekarang nyampe menit 100 lebih, bahkan timnya si Klopp ini punya jawabannya dari bench. Emang benchnya mereka dalam juga si Jota kalau di depan ya, ngomongin Iya, depan. ya. Depan banyak banget. Iya, dia Jota Dari dan mana? lain-lain. Terus Benar. dia Nggak, gue Berlimpah. nggak begitu setuju. Karena orang berpikir kalau kita bicara bench adalah pemain cadangan. Sekarang yang datang dari bench adalah Bisa jadi pemain yang starternya. sering Iya, main karena dia sebagai main, pemain ditaruh inti. di- Iya, hanya karena rotasi. Jadi Yes. Liverpool itu punya 15 pemain, Iya. 16 Jadi pemain. nggak bisa dibilang starting 11 karena ada starting 15 mungkin. Starting 15 yang selalu Iya. sering dia rotasi. Jadi pemain kayak Nunes kan nggak bisa lu bilang cadangan. Pemain kayak Harvey Elliott kan nggak bisa cadangan. Curtis Jones nggak bisa pemain cadangan. Bahwa mereka tidak selalu jadi starter, iya. Ya kan? Karena kalau lu bicara bench adalah pemain yang jarang main. Itu baru benchnya. Kayak kalau di Arsenal Smith Rowe. Oke, kayak kalau di MU itu Hannibal atau Reguilon, itu bener-bener bench. Nah, kita lihat pemain yang jarang main tuh. Flop, jelek. Dan ini menarik karena Liverpool pada akhirnya sekarang berada di puncak klasemen. Apakah ini akan menjadi euforia sesaat atau dengan
dengan kedalaman squad yang sangat tipis, ditambah pemain-pemainnya juga mungkin nggak perform selamanya, akan membuat Liverpool nanti menemui masalahnya di sisa paruh musim nanti setelah Januari. Tapi sebelum kita tutup, ini masih ada 5 menit, gue mau ngebahas bagaimana Premier League telah memutuskan itu membatasi biaya transfer itu paling lama 5 tahun terlepas dari kontraknya mau berapa tahun, mau 10 tahun, 8 tahun, tapi karena Chelsea lah. Nah itu apa yang membuat akhirnya ini apa perubahan apa yang akan berpengaruh terhadap transfer ke depannya di menurut lo? Jadi gini, aturan ini ya benar kata Koci. Chelsea sih emang kampret begitu memang. kejadian Enzo ada transfer ke Chelsea, Modric itu tuh langsung 8 tahun. Mudrik Modric ya. 8 tahun. Iya. 8,5 Mudrik tahun. bikin Mudrik kontrak terlama di Premier League. Yes, dan ini harus dibedain. Ini bukan cicilan, tapi ini amortisasi. Amortisasi. Artinya bahwa lu ada pemain ini kan kalau lu kontrak 8 tahun, 9 tahun, pemain umur 23 sama pemain umur 30 tahun kan beda tuh, susut Iya, iya. dayanya. Nah, ini yang apa nih sedang digalakkan bahwa lu sekarang 5 tahun aja, nggak boleh lebih-lebih. Ini tiap klub punya cara lah masing-masing untuk memainkan FFP gitu. Apa namanya, dan ini mungkin cara dari Chelsea kemarin, ya udah lu kontrak panjang karena waktu itu aturannya belum ada. Kita ingatlah 2015-2016 waktu Bastian Schweinsteiger di MU dipindahkan ke U23 karena dianggap bukan lagi aset. Iya. Biar lu nggak bisa dimasukkan ke laporan keuangan lu karena development youth itu nggak akan dilaporkan keuangan dengan gaji sebesar 200.000 waktu itu besar sekali. Nah, Chelsea juga demikian. Lu melakukan pembelian segitu besarnya 100 juta, 90 juta dalam kurun waktu 8,5 tahun. 8,5 Artinya kan lu untuk mengakali dalam tanda kutip FFP gitu bahwa lu pelaporannya cuma 10 juta per musimnya, dan ini buat gua nggak fair karena pemain-pemain muda kalau zaman dulu 10 tahun Cole Palmer nggak mungkin di Chelsea, pasti ke klub kayak Derby County dulu. Karena sekarang dengan harga segini lu bisa kontrak dia panjang, klub-klub besar udah merangkul mereka dengan jaminan bahwa selama 8 tahun dia bakal di kita. Nah, itu yang buat gua ngerusak fairness. Ya. Menurut lo dengan adanya transfer aturan kayak gini, apakah mungkin kontrak-kontrak udah nggak bakal panjang lagi untuk pemain? Karena kayaknya udah Nggak bakal mungkin, panjang ya, nggak semua kontrak akan seperti biasa sebelum maksimal ya, bukan Chelsea. Todd Boehly masuk. Boleh anjing sih emang. Dia yang rusak segalanya. Ngakalin anjing. Dan sebenarnya nggak banyak berubah. Karena tim yang waras kayak Liverpool, MU, City itu Nggak bakal kontrak make pemain kayak paling gitu, 5 tahun, nggak akan mempraktekkan Standar. itu. Iya. Jadi perubahan ini untuk gue nggak terlalu ngaruh buat tim-tim lain, hanya ngaruh buat Todd Boehly. Iya, Kalau buat tim-tim Arab gimana? Bully itu Newcastle kan mungkin Bully ini masalahnya kan dia juga lagi nyoba-nyoba hal serupa nih di MLB. Kalau pada ngikutin berita soal Shohei Ohtani itu, Baseball. Ohtani baseball itu dikasih kontrak $700 juta untuk 10 10 tahun. Padahal dia udah umur 28. Iya 29. 28. Tapi dia hanya mendapatkan 2 juta per tahun dengan 97% penghasilannya itu akan dikasih pada akhir kontraknya. Ini di Amerika juga hal baru nih, dan ini Bully juga, Ji. Udah dikasihnya tuh 2034 dia bakal dapat berapa 680 juta itu. Tapi itu pun dicicil. Ya. 2034 sampai 2043. Dan ini LA Dodgers ini kan juga part ownernya adalah si Bully. Jadi emang Bully ini pinter deh sebenarnya nyari-nyari celah-celah untuk mengakali pembelian-pembelian yang datang. Karena Dodgers juga datangin Mookie Betts, salah satu pemain andalan juga di sana. Dan kalau ini terjadi ya ini emang Bully dia cuma lihat aja mana yang bisa diakalin, mana yang bisa diakalin, mana yang bisa diakalin. Tapi kan kalau dalam soal ini bahkan Chelsea sendiri setuju untuk membatasi. Jadi ya udah kita udah melakukan ini ya udah karena nggak bisa di backdate kan yang kemarin-kemarin udah nggak bisa dihilangin lagi. Ya minimal makanya mereka dia, defer lah. Iya, dia nggak pingin di depan ke depannya nanti ada lagi yang kayak mereka. Jadi emang gini lah Bully. ini kayak keputusan yang kemarin Gue baru mau ngomong nih, jangan. Gue udah tahu lu mau ke sana, jangan. Gara-gara ngomongin backdate Iya, dari gue udah debat tahu. capres kemarin. Oke, kita nggak akan Mas ngomongin Panji, sama- Mas Tapi Panji. buat para jebret tim yang mau dapetin baju keren kayak ini dari juara, bisa langsung DM ke Instagramnya Jebret Media untuk tanya harga maupun juga size yang tersedia. Untuk beli langsung silakan kontak miminnya. Dan juga thank you buat Aoi Sarimande, thank you Coach Yasin, thank you Firzi, thank you Aldi. See you when I see you. Bye bye hari Jumat. Siap.